Kalau gambaran dari impor RI seiring dengan peningkatan PMI manufaktur, ini tentunya juga sebetulnya kalau dilihat industri di secara global begitu Pak, ini masih cukup ekspansif. Apakah Anda juga masih cukup optimistis bahwa industri di sektor manufaktur khususnya di sisa tahun 2023 ini masih akan tetap bergeliat Pak Andri silahkan. Ya, saya rasa masih tetap ada arah ekspansif untuk PMI sendiri begitu ya. Dibandingkan tentu bahkan tahun lalu gitu ya. Jadi sampai dengan akhir tahun kita akan bisa melihat bahwa industri kita masih cukup tinggi gitu capaiannya, kinerjanya. Tentu meskipun demikian kita masih melihat bahwa impor untuk barang modal terutama untuk industri ini masih belum tinggi begitu ya, karena salah satu sinyal sebetulnya untuk peningkatan dari kinerja industri itu adalah adanya ekspansi ya, yang memang mensyaratkan salah satunya barang modal, dan impor barang modal dari China sendiri ini kita melihat bahwa masih ada tren penurunan gitu. Jadi kita memang melihat ada arah untuk ekspansif, tetapi memang tidak cukup signifikan, artinya masih terbatas begitu ya. Terutama kalau kita melihat bahwa tekanan dari memang global, permintaan global ini memang proses untuk recovery-nya masih cukup terbatas. Kita lihat bahwa permintaan dari negara-negara maju, dari US terutama itu juga masih belum signifikan juga. Mereka juga dihadapkan dengan persoalan inflasi gitu ya. Jadi ini yang memang sebetulnya akan menjadi tantangan tersendiri bagi industri domestik kita gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Andri. Saya ingin ke Pak Dendi. Pak Dendi, tanggapan Anda terkait dengan PMI manufaktur ini apakah juga memang Anda juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andri bahwa di sisa tahun 2023 ini kita masih cukup optimistis bahwa industri manufaktur masih akan tetap ekspansif? Saya ngelihat ada dua pengelompokan ya. Untuk manufaktur yang orientasi domestik memang kemungkinannya masih relatif baik ya. Ya seperti industri otomotif ya, elektronik juga. Cuma memang yang untuk orientasi ekspor ini relatif agak tertekan ya. Ya kita tahu di negara maju juga udah mengalami angka PMI yang lebih rendah daripada 50, artinya kontraktif ya. Saya cek data terakhir seperti di US itu udah 47,9 ya di bulan Agustus, terus juga di Eropa 43,5 ya, di Cina 49,7 ya. Jadi memang pressure dari eksternal ini bisa beresiko terhadap sektor manufaktur Indonesia tadi ya, yang orientasi ekspor. Dan kita lihat juga dari kinerja ekspor udah kelihatan ya mengalami negatif growth. Cuma memang yang orientasi domestik ini yang masih relatif bagus. Jadi kita harus kalau yang dari permintaan ekspor itu kan di luar kendali kita ya. Tapi yang orientasi domestik ya ini masih dalam lingkup manajemen ekonomi kita ya. Tentu ini harus dijaga betul ya supaya jangan sampai turun, terutama juga masyarakat agar bisa tetap spending gitu ya, sehingga sektor manufaktur yang orientasi domestik ini masih bisa bergerak dan tumbuh. Baik Pak Dendi, tapi kalau kita berbicara mengenai neraca dagang ya Pak, artinya dari sisi komoditas begitu. Bagaimana sebetulnya kinerja DHE dari sumber daya alam ini? Apakah juga memang sudah cukup positif begitu dengan kenaikan harga komoditas ini? Seperti apa dampaknya juga kepada rupiah tentunya? Nah, DHE memang udah berlaku kan sejak 1 Agustus ya. Cuma kalau dilihat dari peningkatan cadangan devisa ya, term deposit Bank Indonesia dan DPK Falas itu belum kelihatan banyak. Di BI itu ada peningkatan baru sekitaran 500, hampir 500-an juta dolar ya. Padahal hitung-hitungan kita itu seharusnya sebulan itu antara 4 sampai 5 ya. Paling sial tuh 4 miliar dolar ya dari DHE itu. Tapi memang belum banyak ya. Saya belum tahu jawabannya
seharusnya kalau ekspor tuh ya kalaupun ada fluktuatif, saya pikir nggak dalam gitu ya. Apa karena masalah administrasi atau masalah enforcement, mungkin itu yang harus ditelusuri.